Against his parent club, Idzes wheeling away. Idzes, one of those claiming it. Was he onside? Who got that decisive last touch? Jay Idzes will try and claim it for Idzes. A first ever Serie A goal, and it's come in the backyard of the Bianconeri. Di balik gemerlap Serie A, ada klub kecil bernama Sassuolo yang pernah hampir tenggelam dalam kelamnya sejarah. Hingga kini, cahaya baru hadir lewat Garuda, Jay Idzes. Bayangkan sebuah kota kecil di Italia, tak sebesar Roma yang megah, tak seagung Milan yang berkilau. Di kota itu berdiri Sassuolo, sebuah nama yang dahulu hanya angin lalu. Stadion mereka kecil, kursinya berderit ketika hujan turun, dan suaranya tenggelam di antara teriakan para raksasa. Serie A, Sassuolo ibarat oasis di tengah gurun luas. Nyata, namun sering terlupakan. Namun sejarah sepak bola tidak pernah hanya tentang kemenangan. Ada masa kelam, masa ketika Sassuolo hanyalah penggembira di Serie C. Seperti kafilah yang kehilangan arah di padang pasir. Mereka berjalan tanpa tujuan, dipandang sebelah mata, bahkan nyaris tak ada yang percaya bahwa satu hari mereka bisa naik kasta. Herakleitos, sang filsuf Yunani, berkata, segala sesuatu mengalir, tak ada yang tetap. Begitulah roda takdir berputar, membawa Sassuolo dari bayang-bayang kelam menuju secercah harapan. Tetapi, setiap cahaya menuntut bayangan. Sassuolo pernah ditinggalkan para permatanya. Berardi yang selalu digoda klub besar, Locatelli yang diangkut ke Juventus, Di Francesco yang pernah membawa mereka mencicipi Eropa, lalu pergi meninggalkan jejak. Sejak itu, Nero Verdi bagaikan istana pasir yang diterpa angin gurun, bertahan hidup namun rapuh. Dalam psikologi, ada istilah collective identity crisis, krisis identitas bersama. Begitu pula Sassuolo. Mereka tak tahu lagi siapa diri mereka, pengorbit talenta, penantang papan tengah, atau sekadar pengembara yang menunggu ajal. Pertahanan rapuh, konsistensi memudar, dan ancaman degradasi berputar layaknya badai padang pasir yang tak kenal ampun. Namun dalam strategi sepak bola, ada pepatah, bangunlah dari belakang. Karena sebuah benteng menentukan keselamatan sebuah peradaban. Tanpa tembok kokoh, kota akan jatuh. Dan disinilah hadir sosok baru, Jay Idzes. Ia datang dari jauh, darah Garuda, namun tumbuh di tanah Eropa. Fisiknya menjulang, bak menara batu di gurun yang menantang badai. Matanya tenang, tubuhnya tegak, pikirannya tajam. Idzes bukan sekadar bek, ia ibarat pilar pertama dalam pembangunan istana baru Sassuolo. Statistiknya adalah prasasti zaman, 33 laga bersama Venezia, lebih dari 1.500 umpan sukses, dengan akurasi hampir sempurna. 70% duel udara dimenangkan, seperti prajurit yang tak terkalahkan di medan tempur. Harga pasarnya 3 juta euro, angka kecil di mata kerajaan sepak bola. Tapi bagi Sassuolo itu, ibarat emas murni yang ditemukan di tengah padang pasir yang tandus. Ia memahami seni build-up play, seni mengalirkan bola dari belakang ke depan, seolah air zam-zam yang memberi kehidupan pada padang kering. Filosofi ini selaras dengan Sassuolo, klub yang berani menguasai bola, menekan dengan struktur, dan menghadapi para raksasa dengan keberanian yang anggun. Dalam psikologi olahraga, ada istilah contagious calmness, ketenangan yang menular. Idzes adalah oase itu. Saat ia berdiri teguh, rekan-rekannya merasakan kepercayaan diri yang baru. Dari satu individu, lahirlah kekuatan kolektif. Sejarah Sassuolo pernah mencapai puncak singkat, lolos ke Europa League pada 2016. Namun, seperti karavan yang kehilangan peta, mereka tersesat kembali. Kini, Nietzsche berbisik,
Dari kegelapanlah lahir cahaya. Dari penderitaan muncul kekuatan. Sassuolo telah meneguk pahitnya kegelapan. Dan mungkin Jai Itzes adalah cahaya itu. Sepak bola modern menuntut bek jadi lebih dari sekadar penjaga. Ia harus menjadi arsitek, pemimpin, pengatur aliran. Itzes memiliki itu semua. Dengan dirinya, Sassuolo menemukan kembali arah, menemukan kompas di tengah gurun. Kini, Nero Verdi bermimpi. Mereka tahu diri mereka bukan kerajaan megah seperti Juventus atau Milan. Tetapi sejarah pernah melahirkan kisah-kisah menakjubkan. Leicester menaklukkan Inggris. Atalanta yang kecil menjelma raksasa Eropa. Mengapa Sassuolo tak boleh bermimpi? Dan di tengah mimpi itu, nama Jai Itzes dipahatkan dalam batu sejarah. Ia bukan sekadar seorang pemain. Ia adalah simbol bahwa dari jauh, dari Nusantara, Garuda kini terbang ke tanah Italia, membawa harapan yang baru. Seperti Sun Tzu menulis dalam kitab perangnya, kemenangan besar dimulai dari pertahanan yang tak tergoyahkan. Dengan Itzes sebagai benteng, Sassuolo mungkin menemukan jalan menuju kejayaan. Dari kelam menuju cahaya, dari gurun yang sunyi menuju oasis yang hidup. Dan biarlah kata-kata Itzes sendiri yang menjadi penutup. Kami bermain untuk Anda, untuk membuat Anda bangga. Inilah kisah Sassuolo, klub kecil dengan sejarah kelam, yang kini menaruh harap pada Garuda bernama Jai Itzes. I've been saying already for a long time, but the reason why we're here, the reason why we fight so hard, is because we play for the supporters, we play for the people, we play for this on our chest every time. That's why every time we fight so hard and we fight so good together. So thank you, and let's see where this leads us.